Syekh Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Jilid 13 halaman 164 berfatwa seperti berikut. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau bersedekap, setelah berdiri dari ruku, adalah sunnah, sebagaimana hadis dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Syahihnya. Dia berkata, orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat, atau bersedekap. Jika Anda memperhatikan hadis tersebut, yaitu bahwa orang-orang diperintahkan untuk bersedekap, maka bersedekap ketika i'tidal adalah sunnah. Disebabkan karena hadis tersebut bersifat umum berlaku di semua gerakan sholat, dan mencakup perkara ruku dan i'tidal. Sekarang perhatikan video berikut. Maka yang kedua mengatakan, maka lakukanlah dengan mursal, tidak perlu telapak tangannya disimpan di dada. Ustadz, di antara dua ini mana yang benar? Ternyata yang benar, yang dua-duanya. Dan inilah yang saya pandang lebih kuat, makanya yang saya amalkan itu. Saya lebih condong bahwasanya setelah kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, maka tangan kita diirsal, dilepaskan. Ya. Namun ini masalah khilafiyah, sebagian ulama berpendapat dengan disedekap. Dari pendapat ulama-ulama tersebut, mengindikasikan bahwa gerakan i'tidal ada dua yang diperbolehkan, pertama yang irsal, yakni meluruskan tangan, dan kedua yang kembali bersedekap. Dalam argumentasi para ulama tersebut juga menjelaskan bahwa dua model gerakan tersebut dalilnya sama-sama kuat. Ada juga ulama yang mengatakan memang tidak ada hadis yang menjelaskan secara jelas harus sedekap atau irsal. Saya akan tunjukkan kepada pemirsa semua bahwa argumentasi seperti itu lemah, sebab menafikan fakta yang ada di dalam hadis. Sekarang mari kita bedah hadis-hadisnya. Biar tidak gagal paham jangan di-skip, mohon ditonton hingga selesai. Hadis yang membahas perkara ini sangat banyak, ratusan hadis, dan disandarkan kepada 3 sahabat Nabi, yakni 1. Abu Hurairah 2. Abu Humaid As-Sa'idi 3. Rifa'at Ibnu Malik, atau Ibnu Rafi. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, redaksi hadis tentang i'tidal dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, yang menjelaskan bahwa pada saat i'tidal menegakkan kepala. Dari jalur Rifa'at Ibnu Malik. Seperti dalam Musnad Ahmad hadis nomor 18.995 juz 31 halaman 31. Maka, apabila kamu mengangkat kepalamu, maka tegakkanlah tulang sulbi, atau tulang punggung, hingga semua bagian kembali ke tempatnya masing-masing. Kata Ulbi dalam Kamus Al-Munawir halaman 787 diartikan tulang punggung. Asalnya dari kata salabaya slubu artinya menyalip, mengangkat, dan menopang. Jadi kata sulbi adalah tulang punggung yang berfungsi untuk menopang dan mengangkat tubuh agar bisa berdiri tegak. Dari jalur Abu Hurairah. Dalam Musnad Abu Dawud hadis nomor 1469 juz 2 halaman 714 seperti berikut. Dan apabila kamu ruku, maka rukuklah hingga sempurna, kemudian angkatlah kepalamu dan berdirilah dengan tegak lurus. Adapun dari jalur Abu Humaid As-Sa'idi redaksinya seperti dalam Sahih Bukhari hadis nomor 794 juz 1 halaman 284. Dan apabila Nabi SAW mengangkat kepalanya, beliau berdiri hingga kembali setiap ruas atau persendian, ke tempatnya masing-masing. Bentuk kedua, yakni yang menjelaskan berdiri tegak, meluruskan punggung, dan mengembalikan semua ruas, bagian, dan persendian punggung ke tempatnya masing-masing. Dari jalur Abu Hurairah seperti hadis berikut. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang sulbi, maksudnya punggung, hingga berdiri tegak dan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Hadis di atas terdapat dalam Sahih Bukhari hadis nomor 756 juz 1 halaman 272. Begitu juga hadis-hadis berikut yang redaksinya mirip. Ada 3 kalimat yang maknanya sama, yakni 1. Hatta teata dilakoiman, 2. Sumarfa, hatta tastawi koiman, dan 3. Sumarfa, hatta tatmaina koiman. 3 kalimat tersebut artinya berdiri tegak lurus sempurna. Adapun dari jalur Humaid As-Sa'idi hadis-hadisnya seperti berikut. Terdapat 3 redaksi yang sama-sama menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika i'tidal menegakkan punggungnya, mengembalikan semua bagian, ruas, dan persendian punggungnya ke tempat semula sehingga berdiri tegak. Begitu juga hadis yang disandarkan kepada Rifa'at Ibnu Malik. Semua redaksi hadisnya menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika i'tidal mengembalikan semua bagian, ruas, dan persendian punggungnya ke tempatnya masing-masing hingga berdiri tegak sempurna. Dari hadis-hadis di atas jelas sekali bahwa pemahaman mengenai kulu fakorin yauda ila makanihi sebenarnya berhubungan dengan menegakkan punggung hingga berdiri sempurna. Jadi tidak ada hubungannya dengan ruas-ruas atau persendian tangan. Bentuk ketiga, yakni yang menjelaskan ketika i'tidal meluruskan tangan. Seperti dari jalur Abu Umaid As-Sa'idi dalam Sunan At-Tirmizi hadis nomor 304 juz 1 halaman 335. Kemudian beliau berkata Sami Allahu liman hamidah. Kemudian mengangkat kedua tangannya dan meluruskannya, hingga semua bagian dari tubuhnya lurus kembali.
Begitu juga redaksi yang mirip terdapat dalam Sunan Abu Daud hadis nomor 730 juz 2 halaman 51 seperti berikut. Aku lebih paham tentang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau berdiri dalam sholat, beliau berdiri tegak lurus. Dan apabila mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya lalu meluruskannya kembali. Begitu juga dalam Sahih Ibnu Hibban hadis nomor 6093 juz 7 halaman 644, dengan redaksi yang agak berbeda, tetapi substansinya sama dengan redaksi sebelumnya. Kemudian beliau berdiri, lalu mengangkat kedua tangannya dan meluruskannya, hingga setiap persendian punggungnya kembali ke tempatnya masing-masing. Dari 3 redaksi hadis di atas sangat jelas menerangkan bahwa posisi tangan ketika i'tidal diluruskan. Dan tempat tangan ketika lurus adalah di samping badan. Sampai di sini kita tidak menemukan sama sekali keterangan yang jelas mengenai kembali bersedekap ketika i'tidal. Sehingga sangat tidak tepat jika dikatakan bahwa kembali bersedekap dalilnya ada dan kuat. Dalil kembali bersedekap ketika i'tidal hanya disandarkan pada ijtihad tanpa dalil. Kesimpulannya, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kembali bersedekap ketika i'tidal tidak punya dasar sama sekali. Dan yang paling kuat dan memiliki dalil yang jelas adalah meluruskan tangan ketika i'tidal. Maka menurut saya perbedaan ini tidak dapat disebut khilafiyah. Sebab khilafiyah harus didasarkan pada argumentasi yang setara, sama-sama kuat, atau sama-sama tidak ada dalilnya, sehingga masing-masing ulama menggunakan ijtihadnya sendiri-sendiri. Semoga kajian ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.